Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Claudia Dasman. Saya kuliah di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Fakultas Kehutanan, Minat, Konservasi, dan Restorasi Lahan. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu teknologi kehutanan. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi di bidang kehutanan. Information and Communication Technologies atau ICT atau dalam bahasa Indonesianya, teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. ICT mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Pengelolaan teknologi informasi saat ini merupakan bagian penting dari pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan harus memahami setidaknya implikasi strategi dan taktis dari teknologi ini muncul dan harus siap untuk membuat perubahan mendasar dalam organisasi mereka untuk mengambil keuntungan dari potensi yang dapat diberikan dengan tepat waktu dan informasi data yang akurat. Teknologi informasi atau IT adalah penggunaan setiap komputer, penyimpanan, jaringan, dan perangkat fisik lainnya, infrastruktur, dan proses untuk menciptakan, memproses, menyimpan, aman, dan pertukaran segala bentuk data elektronik. Informasi selalu menjadi saham perdagangan dari pengelolaan hutan. Pengetahuan tentang jenis pohon, usia tegakan, karakteristik pertumbuhan, site quality, kelas tanah dan medan, biaya penebangan dan penanaman, serta pasar produk, semua itu penting untuk pengelolaan hutan yang menguntungkan selama beberapa dekade. Pada sistem informasi kehutanan mengenal 3 jenis kebutuhan informasi. Yang pertama, informasi untuk perencanaan strategis dan analisis. Yang kedua, informasi untuk taktis perencanaan. Yang ketiga, informasi untuk manajemen operasional dan pengendalian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis kebutuhan informasi. Yang pertama, perencanaan strategis dan analisis. Dalam perencanaan strategis dan analisis, kita mengenal 4 macam informasi. Yang pertama, model simulasi yang digunakan untuk membuat proyeksi dan potensi konsekuensi dari berjangka yang mungkin terjadi jika perusahaan dapat melihat bahwa kebangkrutan adalah hasil kemungkinan praktek-praktek saat ini. Maka mungkin juga mempertimbangkan hal ini lebih serius daripada sebaliknya. Yang kedua, data kehutanan yang berisi informasi tentang batas-batas hutan, site quality, kelas umur, kondisi topografi dan tanah, lokasi dan kondisi infrastruktur. Selain itu juga, informasi sumber daya non-kayu seperti potensi regresi dan kondisi habitat satwa liar juga menjadi penting untuk perencanaan strategis. Yang ketiga, informasi pasar, menjelaskan bagaimana mereka mungkin bisa merubah di masa depan. Sangat penting untuk mengambil keputusan strategis. Perusahaan kehutanan melalui mil industrinya harus terus bertanya, apa jenis produk dan layanan yang akan diberikan? Jawaban atas pertanyaan ini akan berubah karena perubahan masyarakat. Informasi pasar dan analisa diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi agar perusahaan kehutanan dengan produk kertasnya akan terus dapat mengikuti zaman. Yang keempat, informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan sosial ekonomi, di mana organisasi kehutanan baik sektor swasta atau publik yang dalam mengelola usaha menyediakan barang dan jasa menyangkut dengan nilai-nilai masyarakat. Jenis kebutuhan informasi yang kedua adalah perencanaan taktis. Dalam rencana taktis, organisasi kehutanan memberikan jawaban tentatif untuk pertanyaan apa jenis teknologi informasi dapat berkontribusi untuk perencanaan taktis yang lebih baik di bidang kehutanan. Memberikan jawaban yang komprehensif jauh lebih sulit karena di lapangan berubah begitu cepat dan pengetahuan khusus diperlukan untuk mengikutinya. Selain itu, jelas diperlukan untuk mencari pertimbangan sosial ekonomi. Namun demikian, hampir semua perubahan kehutanan mungkin akan mendapat dari teknologi informasi yang diuraikan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, citra penginderaan jauh, yang merupakan foto udara dapat digunakan dengan peralatan yang relatif mudah bersama-sama dengan pengambilan sampel di lapangan untuk menghasilkan peta akurasi memuaskan dengan dapat menginformasikan jenis vegetasi,
tanah, sungai, dan danau, infrastruktur, dan topografi. Teknologi ini dipahami dengan baik dan telah terintegrasi dalam organisasi kehutanan. Yang kedua, citra satelit sangat cocok untuk mengidentifikasi perubahan di daerah atau kondisi hutan dari waktu ke waktu. Yang pertama, sistem informasi geografis merupakan komputerisasi sistem informasi geografis yang terdiri dari perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak. Sistem dirancang untuk mengatur, menyimpan, mengambil, menganalisa, menampilkan, dan mempublikasikan data spasial diferensial. Yang kedua, sistem penentuan posisi global merupakan teknologi informasi yang telah berhasil menangkap imajinasi dari rimbawan di seluruh dunia adalah Navstar Global Positioning System atau GPS. Jenis kebutuhan informasi yang ketiga adalah manajemen operasional dan pengendalian. Sama pentingnya dengan perencanaan strategis dan taktis, kemajuan teknologi informasi juga mengubah cara organisasi kehutanan mengelola operasional sehari-hari mereka. Seperti dengan teknologi perencanaan, sistem informasi manajemen operasional dan pengendalian dari berbagai jenis dan dilakukan dalam cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda. Sistem informasi yang umum digunakan saat ini meliputi yang pertama, perekam data elektronik berupa komputer yang telah dikembangkan untuk bidang rekaman elektronik. Yang kedua, onboard komputer yang terhubung melalui link transmisi radio ke komputer pusat di pabrik. Yang ketiga, truck mount GPS digunakan untuk armada transportasi kayu yang dilengkapi dengan GPS. Yang keempat, transmisi data yang real time dengan sistem transmisi otomatis lintas sektor. Perusahaan kehutanan tanpa teknologi informasi yang memadai dan tidak mau berubah mengikuti era, maka lambat laun akan tergilas dengan majunya zaman. Oke, teman-teman, sekian video penjelasan mengenai penerapan teknologi informasi di bidang kehutanan. Sekian.